Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan saya, Siska Zulfarahmi, mahasiswa PPL dari Universitas PGRI Semarang. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Bagaimana kabar kalian hari ini, teman-teman? Alhamdulillahirabbil alamin. Jika kabar kalian baik, Ibu juga kabarnya juga baik. Apabila teman-teman tidak ada kegiatan yang mendesak untuk keluar rumah, alangkah baiknya tetap di dalam rumah. Kalaupun ada yang kegiatan mendesak untuk keluar rumah, sebaiknya selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Teman-teman, Ibu ingin bertanya, kalian pasti sudah melihat berita-berita yang sangat terupdate sekali di akhir-akhir ini. Berita apa? Demonstrasi, Bu. Demo di masyarakat di seluruh Indonesia tentunya, Bu. Ya, memang. Apa sih isi dari demo itu? Itu, Bu, menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, memang. Tahu isinya Undang-Undang Cipta Kerja itu seperti apa? Kurang tahu, Bu. Nah, begini, sebelum kalian untuk mengikuti demonstrasi atau menyampaikan pendapat atau argumen terhadap sesuatu, alangkah lebih baiknya kalian itu membaca terlebih dahulu. Apa sih? Kenapa sih kok sampai terjadi demo? Dan apa sih sebabnya? Nah, kalian harus menelaah satu-satu. Nanti setelah kalian bisa membaca dari berita yang ada saat ini, yang sedang trending atau booming, nah kalian nanti bisa menyampaikan pendapat-pendapat mengapa demo itu bisa terjadi, mengapa DPR mengesahkan mengapa DPR mengesahkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, dari situ teman-teman harus bisa berpikir kritis mengenai suatu berita dan menanggapi, karena itu sangat penting nantinya buat teman-teman berargumen pada masyarakat. Nah, sebelum berargumen, alangkah lebih baiknya membaca terlebih dahulu baru mengutarakan argumen. Teman-teman, dengan adanya berita-berita yang sangat terupdate, teraktual, dan fenomenal serta kontroversial, itu termasuk dalam berita atau tajuk rencana. Kali ini, Ibu akan membacakan berita atau tajuk rencana, nanti teman-teman menyimak bersama-sama, kemudian kita menentukan isu aktual yang terjadi, dan kita menyampaikan pendapat mengenai isu aktual tersebut ya. Mari kita simak berita yang akan Ibu bacakan dengan judul Sigap Menyelamatkan Rakyat. Demonstrasi penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja terjadi masif di sejumlah daerah. Ratusan hingga ribuan orang berkumpul menuntut agar Omnibus Law yang baru saja disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat itu dibatalkan. Saat inilah tanggung jawab pemerintah benar-benar dibutuhkan. Jangan biarkan mereka yang berjuang demi haknya ini justru mendapat malapetaka karena terinfeksi COVID-19. Pemerintah dituntut segera bersikap agar penumpukan massa tidak semakin masif. Negara harus sigap mengambil sikap, termasuk terhadap pihak-pihak yang menjadi aktor intelektual, penggerak masyarakat demonstran ini, seperti yang diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, dan juga Menko Perekonomian Airlangga Hartanto. Bahkan, pemerintah berjanji segera mengambil tindakan tegas kepada aktor intelektual bergulirnya demo itu. Apalagi saat ini, pandemi masih meresahkan dan jumlah orang yang terpapar virus terus bertambah. Untuk itulah, pemerintah harus segera memerintahkan aparat melakukan tindakan tegas. Demonstrasi besar ini tidak hanya membahayakan diri sendiri, tetapi juga masyarakat sekitar, serta jelas-jelas mengangkangi upaya penanggulangan COVID-19. Selain itu,
Pemerintah dituntut untuk segera membangun ruang dialog sebagai saluran komunikasi dengan para demonstran. Jelaskan kepada mereka yang merasa dirugikan oleh hadirnya undang-undang sabu jagat ini. Pasalnya, ketika komunikasi ini tersumbat, tidak ada jalan keluar lain kecuali mereka tetap bertahan di jalanan. Perlu dialog dengan elemen masyarakat, terutama dengan pihak-pihak yang keberatan. Pemerintah hendaknya tidak menggunakan pendekatan kekuasaan semata-mata. Apalagi semua upaya pelanggaran dan penghalangan unjuk rasa oleh aparat tidak dihiraukan. Rakyat tetap memilih turun ke jalan memperjuangkan aspirasi mereka. Artinya, mereka yang turun ke jalan memandang Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ini lebih membahayakan daripada COVID. Sangat disayangkan, pemerintah luput mengantisipasi hal ini. Sejak awal pemerintah dan DPR sebagai pembuat undang-undang mestinya mengkalkulasi bahwa aksi penolakan dengan turun ke jalan tidak terhindarkan ketika blade ini diketuk. Begitu juga para demonstran harus mengingat bahwa tidak ada yang lebih berharga jika dibandingkan dengan keselamatan jiwa. Para pengunjuk rasa dihimbau tetap menerapkan protokol kesehatan dalam menyampaikan hak demokrasi mereka. Ketika gelombang demonstrasi membesar, saat itu pula muncul potensi besar penularan COVID-19. Unjuk rasa yang masif di seluruh daerah seakan melupakan bahwa COVID-19 masih ada. Bahkan, mungkin sebagian demonstran membawanya bersama mereka. Bangsa ini tentu tidak mau bernasib seperti Amerika Serikat yang mengalami peningkatan kasus COVID-19 seiring eskalasi demonstrasi Black Lives Matter selama 12 hari. Dalam rentan waktu itu, jumlah kasus positif virus corona di Amerika Serikat bertambah 250.000 orang dengan kasus kematian mencapai 11.000 orang. Mari jadikan peristiwa ini sebagai pelajaran mahal. Pemerintah segera ambil sikap, termasuk menindak tegas semua pihak yang menanggungi aksi massa demi menciptakan ketertiban umum. Begitu juga massa harus bisa menahan diri demi kepentingan bangsa ini untuk segera terbebas dari pandemi COVID-19. Baik, tadi Ibu sudah membacakan berita di atas. Pasti teman-teman juga sudah menyimaknya ya. Sekarang Ibu ingin bertanya, isu aktual apa yang sedang terjadi pada berita di atas yang sedang dibicarakan? Ada yang tahu? Iya, tidak apa-apa, langsung ungkapkan saja. Apa? Ya, benar sekali. Isu aktual yang terjadi pada berita di atas yang tadi Ibu sudah bacakan, yaitu mengenai demonstrasi di tengah pandemi dalam rangka penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, betul sekali. Isu aktualnya seperti itu. Nah, menurut pendapat teman-teman semua, ini berita yang seperti apa sih? Kenapa kok sampai memperdebatkan beberapa pihak? Ada yang tahu? Ya, karena Undang-Undang Cipta Kerja dirasa tidak, sebagian mahasiswa dan para buruh pekerja menolak adanya disahkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja karena merasa hak-haknya para buruh itu beberapa dihapuskan atau tidak setuju. Nah, karena tidak adanya musyawarah atau mufakat terlebih dahulu dengan para pekerja atau para buruh, sehingga para buruh dan mahasiswa melakukan aksi demonstrasi yang terjadi di seluruh Indonesia. Dan aksi demonstrasi ini dilangsungkan saat adanya wabah pandemi COVID-19 ini. Sehingga dihimbau semua masyarakat yang melakukan demonstrasi harus
mematuhi protokol kesehatan. Benar sekali. Apalagi ada yang ingin disampaikan menurut pendapat teman-teman lagi? Sudah cukup, Bu. Baik, kalau sudah cukup, Ibu ada salah satu berita lagi. Nanti teman-teman baca ya, Ibu akan membacanya. Terlebih dahulu teman-teman simak. Baik, berita kedua akan Ibu bacakan. Membuka ruang dialog. Omnibus Law ialah realitas politik hari ini. Di balik isi, proses pembuatan rancangan undang-undang atau RUU Cipta Kerja maupun persetujuan oleh DPR yang menurut sebagian kalangan cukup kontroversial. Faktanya, kini RUU tersebut tinggal menunggu pengesahan Presiden untuk menjadi undang-undang. Dalam sebuah realitas politik, tentu terbuka ruang untuk mereka yang setuju maupun tidak setuju. Tidak semua harus setuju, begitupun tidak boleh ada yang memaksakan ketidaksetujuan. Di tengah-tengah itulah ada ruang dialog atau diskusi, tak melulu untuk mengejar titik temu. Tak paling, tidak dialog ini bisa meminimalkan kesalahpahaman antar pihak. Proses itulah yang sayangnya tidak terlalu terlihat dalam polemik Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Kesalahpahaman terlanjur mendominasi. Hoaks-hoaks keburu menggiring opini dan ketidakpuasan publik. Arus penolakan pun kian meninggi setelah DPR menyetujui RUU untuk disahkan menjadi undang-undang pada saat sama, sosialisasi dan penjelasan pemerintah malah tertinggal beberapa langkah. Benar bahwa ada beberapa substansi dari RUU Cipta Kerja yang mungkin tak memuaskan sejumlah pihak, baik isu lingkungan, ketenagakerjaan, maupun perizinan. Namun, patut diduga, sebagian besar penolakan yang muncul di lapangan hingga memunculkan unjuk rasa di sana-sini, sejatinya lebih terpicu oleh berita yang sudah terdistorsi dan kabar yang tak sepenuhnya sesuai fakta. Ditambah pula oleh asumsi yang berkembang karena Omnibus Law di satu sisi direspon sangat positif oleh investor dan pengusaha. Tapi di sisi lain ditolak kaum buruh. Kesan yang muncul ialah undang-undang ini amat berpihak kepada para pemegang uang, belum lagi dengan dugaan dan kecurigaan bermunculan, lantaran proses persidangan di DPR yang cukup istimewa karena cepatnya. Tentu bukan hal mudah bagi pemerintah untuk menjawab ini semua. Namun, juga belum terlambat untuk melakukan hal krusial di saat-saat seperti ini, yakni membuka ruang dialog. Dialog seperti disegerakan sebelum gelombang penolakan berkembang kian tak terkendali. Spirit dari proses dialog ialah semua pihak mesti mampu menahan diri dan membuka diri. Demokrasi tidak boleh melarang menyampaikan pendapat, termasuk lewat demokrasi atau unjuk rasa. Namun, di saat pandemi seperti ini, boleh jadi aksi-aksi yang pasti menciptakan kerumunan seperti itu justru akan menimbulkan masalah baru. Kita tidak ingin terjadi, tapi sangat mungkin unjuk rasa akan menciptakan klaster-klaster baru penularan COVID-19. Karena itu, proses dialog dan diskusi menjadi amat penting untuk dikedepankan. Setelah dialog, pekerjaan rumah pemerintah berikutnya ialah membuat aturan-aturan tuturan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang konkret dan aplikatif. Aturan-aturan itu baik nantinya berupa peraturan pemerintah maupun perpres. Semestinya bisa menjadi bukti dari klaim pemerintah bahwa Omnibus Law tidak sengawur yang ditakutkan kaum buruh, mahasiswa, maupun aktivis lingkungan. Supaya tak melenceng, publik pun perlu mengawal penyusunan aturan-aturan tuturan itu. Namun, jika dialog dan semua tuturan itu belum juga dapat memuaskan publik, negara ini punya satu saluran untuk menenangkan keberatan terhadap undang-undang atau materi dalam undang-undang, yakni dengan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Memanfaatkan jalur itu sebagai penghormatan kita terhadap hukum dan demokrasi. Baik, tadi Ibu sudah membacakan berita kedua. Teman-teman sudah menyimaknya? Jika masih bingung, Ibu beri waktu 5 menit untuk menyimak berita kedua. Ya.
Baik, Ibu kasih waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Baik, 5 menitnya sudah habis, tapi sayang sekali waktu pembelajaran bahasa Indonesia sudah berakhir. Jadi, Ibu cukupkan sampai di sini ya. Nanti teks kedua Ibu akan membuatkan soal. Yang pertama menentukan isu aktual yang terdapat pada berita di atas, kemudian menentukan pendapat atau argumen tentang isu aktual di atas menggunakan bahasamu sendiri. Seperti itu. Nanti tugasnya bisa dikirim melalui WA ataupun melalui Teams ya. Nanti Ibu akan berikan teks kedua berupa Word. Nanti Ibu kirim di Teams, kemudian dua perintah dalam pengerjaan soalnya. Seperti itu ya. Ibu cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.